Salakaanagara. Salakaanagara ini terdapat atau wilayahnya itu meliputi wilayah Banten. Nah, dekat-dekat dengan Pelabuhan Merak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel Missing Link History. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Bagi kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, kalian bisa tonton linknya yang ada di deskripsi. Oke, daripada berlama-lama, mari kita mulai saja videonya. Sekarang kita akan bahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ini ya wilayahnya meliputi wilayah Bogor awalnya, tapi meluas hingga ke seluruh daerah Jawa Barat. Tapi pada awal berdirinya Tarumanegara ternyata sudah ada kerajaan sebelum Tarumanegara, yaitu Kerajaan Salakaanagara. Salakaanagara ini terdapat atau wilayahnya itu meliputi wilayah Banten. Nah, dekat-dekat dengan Pelabuhan Merak sekarang. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengetahui atau identik dengan pelabuhan, otomatis Kerajaan Salakaanagara ini hanya menyimpan atau menjadi tempat singgahnya para pedagang pada saat itu, sehingga ya kerajaannya pun tidak meluas karena kebutuhannya itu lebih kepada perdagangan atau niaga. Kerajaan Salakaanagara ini dipimpin oleh raja yang bernama Dewa Warman 1 sampai 8. Semuanya sama namanya Dewa Warman karena ini adalah nama wangsa atau ya kalau sekarang itu marga lah ya. Dewa Warman ini pada saat Dewa Warman 8 ada seorang yang bermigrasi yang diyakini bahwa itu adalah raja dari daerah India yang mengalami ketakutan atau konflik di India akibat serangan dari kerajaan Maurya dari Samudragupta, ya rajanya Samudragupta, kerajaannya Maurya. Nah, dia lari ke sini ke Indonesia dengan beberapa prajuritnya yang bernama raja yang melarikan diri itu yang bernama Jayasinghawarman. Jayasinghawarman ini setelah tiba di Jawa Barat dan berdiam diri di Jawa Barat, akhirnya mereka Dewa Warman dengan Jayasinghawarman melakukan komunikasi dan Jayasinghawarman ternyata menikahi salah satu putri dari Dewa Warman ke-8. Nah, setelah menikahi putrinya, akhirnya Jayasinghawarman diberikan izin untuk mendirikan suatu peradaban. Dipilihlah daerah Sungai Citarum atau aliran Sungai Citarum di Bogor. Setelah mendirikan peradaban, banyak sekali para migrasi yang berpindah dan menemukan tempat di daerah Sungai Citarum tersebut, akhirnya menetap dan kerajaan atau peradaban itu semakin lama semakin besar. Setelah semakin besar, akhirnya Jayasinghawarman berusaha atau berinisiatif untuk mengumpulkan dan mendirikan kerajaan dengan pemerintahannya yang sangat cukup baik pada saat itu. Lalu kemana Kerajaan Salakaanagara ini? Jadi Kerajaan Salakaanagara ini akhirnya bukan runtuh ya, tetapi bersatu dengan Kerajaan Tarumanegara yang otomatis pada saat itu kerajaan yang ada di Bogor dengan kerajaan yang ada di Banten bisa bersekutu dengan baik dengan pemerintahan yang satu tanpa ada perpecahan. Tarumanegara ini didirikan sekitar tahun 358 Masehi. 358 Masehi ini perluasannya masih yang tadi ya, jadi daerah Banten dan juga Bogor. Setelah itu mulai puncak kejayaannya itu ada di pimpinan dari Purnawarman. Purnawarman ini dikatakan mengalami puncak kejayaan karena dia dapat menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya hingga melakukan ekspansi ke seluruh Jawa Barat. Nah, jadi sampai seperti Jawa Barat sekarang lah ya. Jadi wilayah kerajaan itu seperti itu. Ditandai dengan sampai saat ini masih ditemukan hanya 7 prasasti. 7 prasasti ini
yang menandakan wilayah kekuasaan dari Tarumanegara. Rata-rata prasasti itu banyak yang berbicara tentang kejayaan dan kemakmuran raja-raja Tarumanegara, terutama Raja Purnawarman. Oke, selain itu Purnawarman pun menyusun pustaka atau literatur ya, yang berupa undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, lalu siasat perang, serta silsilah dinasti Warman. Ya, jadi masih ingat kan ya tentang kerajaan Kutai, di mana Warman itu adalah salah satu kebudayaan nama-nama yang ada di India bagian selatan. Lalu selanjutnya Purnawarman pun melakukan inisiasi terhadap penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km. Tujuannya yang jelas, pada saat itu daerah Bogor sangat-sangat rawan terhadap banjir. Nah, untuk menyiasati atau menanggulangi dari bencana alam tersebut, dibentuklah atau dibikinlah Sungai Gomati ini yang sepanjang 12 kilo. Selain itu, tujuan dari Sungai Gomati ini adalah menyiasati rakyatnya agar tidak kekeringan, karena jika terjadi kemarau, otomatis kekeringan itu sangat-sangat rawan di daerah Bogor ya. Keruntuhannya, sedangkan keruntuhan Tarumanegara ini terdapat di Raja ke-12 Tarumanegara, yaitu Linggawarman. Linggawarman ini memiliki 2 orang putri. Putri pertamanya adalah Dewi Manasi, yang kemudian menikah dengan Tarusbawa, dan Soba Kencana yang kemudian menjadi istri dari Dapuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya nantinya. Nah, pada masa kepemimpinan Tarusbawa, pusat kerajaan Tarumanegara ini mulai terpecah-pecah. Ada banyak raja yang memimpin daerahnya sendiri, tapi kalau sekarang ya bukan raja ya, tapi lebih kepada gubernur atau pimpinan daerahnya. Jadi pimpinan daerahnya lebih mengalihkan kekuasaannya ke tangan mereka sendiri. Akhirnya lama-kelamaan kerajaan Tarumanegara ini pecah menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah kerajaan yang tadi ya, Sriwijaya. Lalu ada juga yang jadi kerajaan Sunda Galuh ya, bukan Pajajaran, jelas beda. Nanti kita akan bahas di episode lainnya. Setelah Tarumanegara ini pecah dan akhirnya tidak mempunyai kekuasaan yang baik di Bogor, akhirnya kerajaan-kerajaan kecil itu mulai memerintah dengan sendirinya, dengan secara disiplin mereka mengembangkan kebudayaan masing-masing. Lalu bahkan mereka pun sempat mengenalkan bangunan-bangunan candi lah. Bangunan candi itu untuk pemujaan kepada dewa-dewa. Ini adalah menurut Hafid Caraka. Oke, selain kerajaan Sunda dan Sriwijaya, ternyata kerajaan lainnya itu adalah kerajaan Cirebon, Sumedang Larang, ada kerajaan Banten dan Kendal. Jadi Banten kembali terpisah dengan kerajaannya sendiri. Lalu nanti ada Cirebon yang menjadi nantinya Kesultanan Cirebon, dan Sumedang Larang pun sempat menjadi sebentar kerajaan Hindu, tapi lama-kelamaan mulai beralih ke kerajaan Islam. Selanjutnya adalah kebudayaan dari Tarumanegara. Kebudayaannya itu ada yang pertama 7 buah prasasti, ada Cianten, prasasti Jambu, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tugu, Pasir Awi, dan juga Muara Cianten, dan sampai Cidanghyang. Itu bukan nama aslinya, tetapi nama daerah ditemukannya. Nah, daerah ditemukannya itu menandakan kekuasaan dari Tarumanegara. Ini adalah tradisi Hindu di Jawa Barat jelas, bahasa juga sama, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Lalu yang terakhir adalah sistem pengairan atau irigasi yang tadi ya, jadi Sungai Gomati itu adalah sungai buatan dari Purnawarman. Sekian dari video yang kita bahas ini. Apabila kalian memiliki masukan atau pandangan lain terkait materi ini, kalian dapat tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support kami dengan subscribe channel ini, dan juga aktifkan loncengnya, notifikasinya juga, dan jangan lupa follow Instagram kami yaitu Missing Link History. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.